Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Apa benar Rasulullah menolak jadi nabi terakhir? Apa benar Rasulullah gak sudi jadi nabi terakhir? Mari kita perhatikan ayat Al-Quran surah Al-A'raf ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Ya bani Adam ima yatinnakum rusulun minkum yakussuna alaikum ayati famanittaqo wa aslaha fala khaufun alaihim walahum yahjanun. Yang artinya, wahai anak cucu Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang menceritakan kepadamu ayat-ayatku, siapapun yang bertakwa dan melakukan perbaikan, tidak ada rasa takut menimpa mereka dan tidak pula mereka bersedih. Sekarang kita kaji sama-sama surat Al-A'raf ya. Surat Al-A'raf diturunkan di Makkah ya. Ada 206 ayat di dalam surat Al-A'raf. Sudah pasti surat Al-A'raf diturunkan kepada Rasulullah. Ayat ini menjelaskan tentang kedatangan Rasul-Rasul Allah pada masa yang akan datang. Rasul-Rasul ini diberi tugas untuk menyampaikan kebenaran ayat-ayat Allah agar umat manusia tidak tersesat dan tidak menyimpang dari jalan yang benar. Tapi nanti dulu ya. Ada yang janggal dari ayat ini ya. Katanya Rasulullah nabi terakhir. Katanya tidak ada lagi nabi sesudah Rasulullah. Tapi kenapa ada ayat kuat seperti ini? Tapi kenapa Rasul mengatakan kedatangan Rasul Allah? Tapi Rasulullah kan sudah terakhir, ngapain lagi ngurusin nabi yang akan datang? Sekarang kita fokus ke ayat 35 surah Al-A'raf ya. Perhatikan kata-kata ya bani Adamah. Bani Adamah adalah kata kiasan untuk umat manusia. Nah, terus ada pertanyaan, manusia yang mana? Umat manusia yang mana? Jawabannya, semua umat manusia terletak jauh dari zaman Nabi Adam sampai umat manusia terakhir di hari kiamat. Dan kita termasuk di dalamnya. Selanjutnya kita perhatikan kata ima. Ima artinya jika. Jika itu adalah kata penghubung untuk menarik syarat atau janji. Nah, sekarang apa syarat atau alasan turunnya rasul-rasul atau nabi-nabi? Sekarang kita perhatikan, kita lihat surah Ad-Dukhan ayat 5. Amran min indina inna kunna musilin. Artinya urusan dari sisi kami atau Allah, sungguh kamilah atau Allah yang mengutus nabi-nabi. Maksud ayat ini adalah Allah menurunkan nabi karena Allah punya urusan atau kepentingan dengan manusia. Jadi selama Allah punya urusan dan kepentingan dengan manusia, Allah akan terus menurunkan nabi-nabinya. Urusan apa dan bagaimana turunnya nabi-nabi Rasulullah itu semua adalah hak prerogatif Allah. Pertimbangan turunnya nabi itu pertimbangan atas pertimbangan subjektif Allah. Jadi turunnya Rasul atau nabi itu tidak ada jadwal yang pasti. Kita simak ke kalimat berikutnya. Kalimat berikutnya, ima yatiyannakum rusulun. Artinya, jika datang kepadamu rasul-rasul. Kalimat dari ayat ini menjelaskan akan datangnya rasul-rasul Allah di masa akan datang. Yang pasti ini kalimat future tense ya. Kalimat future tense adalah bentuk kata kerja yang digunakan untuk membicarakan tindakan atau peristiwa yang akan terjadi di masa akan datang. Bukan sekarang atau masa lalu. Jadi sebenarnya secara tidak langsung Rasulullah itu menolak konsep kenabian terakhir. Rasulullah menolak jadi nabi terakhir. Logikanya sederhana saja ya. Kalau benar Rasulullah nabi terakhir ya, kalau benar tidak ada lagi rasul atau nabi sesudah beliau, ngapain juga Rasulullah mengatakan di masa depan akan datang rasul-rasul yang menjelaskan kitab-kitab Allah. Kalau nabi terakhir ya sudah stop. Tidak lagi ada rasul atau nabi yang akan datang di masa depan. Sekarang kata berikutnya adalah rusulun, atau artinya rasul-rasul atau banyak rasul ya. Rasul adalah bentuk jamak dari kata rasul.
Hal ini menjelaskan bahwa pintu kenabian bukan hanya masih terbuka, tapi Allah di masa depan akan mengutus banyak rasul. Turunnya banyak nabi sesudah Rasulullah itu hal yang biasa saja ya, hal biasa saja. Ada 2 poin penting yang menjelaskan turunnya banyak nabi di masa yang akan datang. Yang pertama, turunnya rasul dan nabi ya, atau nabi ya, berbasis kepada urusan dan kepentingan Allah. Hal ini ada di Al-Quran surah Ad-Dukhan ayat 5. Amran min indina inna kunna mursilin. Artinya urusan sisi kami atau Allah ya, atau Allah, kamilah yang mengutus nabi-nabi. Jadi sederhananya seperti ini, sederhananya kayak gini ya. Allah menurunkan rasul dan nabi karena Allah punya urusan, karena Allah punya kepentingan dengan manusia. Jadi selama Allah masih punya urusan dan kepentingan dengan manusia, selama itu juga Allah akan terus menurunkan rasul-rasul dan nabi-nabinya. Nah, dalam masalah apa, urusan apa, Allah menurunkan rasul dan nabi, itu semua pertimbangan subjektif Allah. Nah, sekarang kita ke poin kedua. Poin kedua ialah gini poin kedua. Allah punya sifat al-mursil atau maha pengutus nabi-nabi. Nah, ini dijelaskan di Al-Quran surah Ad-Dukhan ayat 5. Amran min indina inna kunna mursilin. Nah, perhatikan kalimat kedua, inna kunna mursilin. Artinya kamilah atau Allah yang mengutus rasul-rasul. Ayat ini menegaskan Allah punya kekuasaan yang absolut kepada nabi-nabinya atau rasul-rasulnya. Allah bisa menurunkan nabi atau rasul di mana saja, kapan saja, di tempat dan waktu yang disukai dan disenanginya. Artinya kalau Allah dulu bisa menurunkan nabi, sekarang juga masih bisa, besok juga bisa. Nah, Allah hanya berhenti mengutus nabi dan rasul di hari kiamat saja. Jadi tidak mungkin Rasulullah nabi terakhir. Karena Rasulullah di ayat ini menyatakan dengan jelas sekali ya, bahwa di masa depan Allah akan mengutus nabi-nabinya. Jadi kesimpulannya, Rasulullah nabi terakhir itu cuma jong saja. Nah, sekarang kita perhatikan kata ayati atau ayat-ayatku atau Al-Quran ya. Maksud dari ayat ini adalah Rasul-Rasul yang akan datang di masa depan akan menjelaskan ajaran Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah, maka sudah bisa dipastikan Rasul-Rasul atau Nabi-Nabi yang diutus di masa depan adalah umatnya Rasulullah. Karena hanya orang-orang yang beriman kepada Rasulullah, beriman kepada ajaran-ajaran Rasulullah, beriman kepada kitabnya Rasulullah, beriman kepada agamanya Rasulullah yang bisa membimbing dan menjelaskan Al-Quran. Sederhananya seperti ini ya, seperti ini ya. Rasul-rasul yang turun di masa depan harus beriman kepada Al-Quran, harus beriman kepada agamanya Rasulullah, yaitu Islam. Kalau ada nabi atau rasul yang beragam selain Islam dan berkitab selain Al-Quran, tidak masuk kriteria ayat ini. Itu nabi orang lain, bukan nabi kita. Sebagai catatan, Nabi Isa alaihissalam bukan nabi yang diutus Allah di masa depan, karena Nabi Isa bukan umatnya Rasulullah, dan Nabi Isa tidak beragama Islam dan juga tidak beriman kepada Al-Quran, tapi kepada Injil. Sudah bisa dipastikan 100% surah Al-Quran Arab 35 adalah ayat Al-Quran paling frontal, paling jelas, paling terang, dan juga paling tegas menolak Rasulullah sebagai nabi terakhir. Hal ini dikarenakan Rasulullah sendiri yang mengatakan akan datang Rasul Allah untuk menjelaskan ayat-ayatku. Nah, kalimat ini jelas menunjukkan kalimat future tense. Sebagai catatan, rasul-rasul di ayat ini adalah rasul-rasul yang diutus di masa depan atau sesudah Rasulullah, bukan rasul-rasul di masa lampau. Kalau sudah Rasulullah mengatakan di Al-Quran akan datang rasul-rasul Allah di masa depan, jelas hal ini bukan untuk dibantah.
Karena gini, karena kekuatan personal dari Rasulullah tidak tertandingi. Dan hal ini otomatis menghancurkan doktrin Nabi terakhir. Tapi kalau kamu ngotot dengan keyakinan bahwa Rasulullah Nabi terakhir, atau kamu keras kepala dengan argumen kamu bahwa tidak ada Nabi sudah Rasulullah, itu artinya kamu sudah ingkar secara langsung kepada Al-Quran. Kamu juga sudah secara langsung ingkar kepada Rasulullah. Nah, sekarang kita lihat kondisi real umat Islam sekarang ini ya. Kondisi umat Islam sekarang ini. Di surat Al-Quran Al-A'raf 35 jelas sekali Rasulullah menyatakan bahwa di masa depan Allah akan menurunkan nabi-nabinya. Jadi sebenarnya secara tidak langsung Rasulullah menolak jadi nabi terakhir. Rasulullah tidak mau jadi nabi terakhir. Tapi anehnya, ajaibnya, mayoritas umat Islam di dunia saat ini ngotot Rasulullah harus jadi nabi terakhir. Buat mereka pintu kenabian itu sudah tertutup. Tidak boleh ada nabi sesudah Rasulullah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Rasulullah bukan nabi terakhir, atau pintu kenabian masih terbuka, atau di masa depan Allah akan menurunkan banyak nabi, sudah dipastikan oleh orang itu, oleh mayoritas umat Islam, akan dicap sebagai orang kafir, digoblok-goblokin, dipidana sebagai orang sesat. Bahkan oleh ulama dan menteri agama langsung dibuatkan fatwa sesat dan SKB 3 menteri. Nah, jadi sekarang gini. Jadi sekarang kalian tinggal pilih ya. Kalian mau ikut MUI dan Kementerian Agama ya, atau Al-Quran dan Rasulullah ya. Karena keduanya saling bertolak belakang ya, Karena menurut MUI dan Menteri Agama, Rasulullah itu nabi terakhir ya. Tidak ada nabi sesudah Rasulullah, dan pintu kenabian masih tertutup. Tapi lain lagi kalau menurut Al-Quran dan Rasulullah ya gini ya. Kalau menurut Al-Quran ya, Allah itu punya sifat Al-Mursil. Allah itu bisa menurunkan nabi di mana saja dan kapan saja. Jadi kalau Allah dulu bisa menurunkan nabi, sekarang juga masih bisa, besok juga masih bisa. Intinya kenabian itu timeless, kenabian itu abadi. Nah, pintu kenabian juga pasti terbuka. Karena Rasulullah sendiri yang mengatakan bahwa di masa depan Allah akan mengutuskan nabi-nabinya untuk menjelaskan Al-Quran. Nah, sekarang apa konsekuensi apabila kita ingkar kepada ayat-ayat Al-Quran? Karena seperti ini ya, karena begini ya. Jelas sekali di Al-Quran surat Al-A'raf 35 ya. Rasulullah mengatakan di masa depan Allah akan mengutus rasul-rasulnya. Nah, tapi kita tetap ngotot Rasulullah nabi terakhir. Kita ngotot tidak ada nabi sesudah Rasulullah. Kita memilih ingkar kepada Al-Mursil. Konsekuensi dari orang-orang yang ingkar kepada ayat-ayat Al-Quran, nah, bisa kita lihat di surat Al-A'raf ayat 36. Surah Al-A'raf 36 menjelaskan tentang sanksi untuk orang-orang yang ingkar kepada ayat-ayat Al-Quran. Dan Allah sangat keras, sangat tegas ketika memberi sanksi kepada orang-orang yang ingkar kepada ayat-ayatnya. Mereka akan jadi penghuni tetap neraka, dan untuk waktu yang sangat-sangat lama. Ingkar kepada ayat-ayat Al-Quran bisa dikategorikan sebagai dosa besar, nyaris sama dengan dosa durhaka kepada ayah dan ibu. Ini bisa dilihat dari sanksi-sanksi atau hukuman orang-orang yang ingkar kepada ayat-ayat Allah, yaitu jadi penghuni tetap neraka, dan mereka tinggal selamanya di neraka durjana. Sadis, brutal, dan kejam sekali. Ada 4 poin penting dari surah Al-A'raf ayat 35. Nah, yang pertama, pintu kenabian masih terbuka. Ini ditegaskan oleh Rasulullah yang mengatakan di masa depan Allah akan mengutus rasul-rasulnya. Nah, yang kedua,
Pintu kenabian bukan hanya masih terbuka, tapi Allah akan menurunkan banyak nabi sesudah Rasulullah. Yang ketiga, Rasul-Rasul yang diutus Allah di masa depan adalah umatnya Muhammad. Mereka beriman kepada ajaran Muhammad. Mereka beriman kepada kitabnya Rasulullah. Mereka beriman kepada agamanya Rasulullah. Jadi intinya sederhananya, Rasul-Rasul di masa depan adalah seorang Muslim. Nah yang keempat, Rasulullah menolak dengan tegas jadi nabi terakhir. Rasulullah tidak sudi jadi nabi terakhir, karena Rasulullah paham sekali. Allah itu punya sifat al-mursil. Kalau Rasulullah nabi terakhir, artinya secara langsung Rasulullah menentang Allah. Jelas itu tidak mungkin. Tidak mungkin Rasulullah ingkar kepada Allah. Bisa dipastikan banyak yang tidak setuju dengan konten saya ini. Ini bisa dimengerti karena doktrin Rasulullah nabi terakhir itu sudah berurat dan berakar. Akibatnya sikap kritis sudah tidak ada lagi. Nah, sebagai rujukan dari kata nabi atau nabi terakhir adalah surat Al-Ahzab ayat 40. Cuma satu surat itu aja. Padahal di Al-Quran ayat tentang nabi dan kenabian banyak sekali. Terutama ayat-ayat tentang tugas-tugas dan fungsi-fungsi nabi. Tugas nabi itu bukan hanya menurunkan kitab suci, tapi banyak tugas lainnya, seperti menjaga manusia, membimbing manusia, menjaga akidah, mengkoreksi penyimpangan-penyimpangan akidah, mengatasi kemungkaran dan kemaksiatan. Ini seperti yang dilakukan oleh Nabi Lut. Terus ada lagi penyelamat apabila Islam dalam keadaan bahaya. Kemudian ada tugas memberi peringatan akan datangnya azab. Tugas ini sangat eksklusif. Allah hanya memberikannya kepada Nabi. Tugas ini hanya diberikan kepada Nabi, bukan kepada ulama atau kepada siapapun. Hal ini bisa dilihat di surah Al-Isra ayat 15 sampai ayat 17, Al-Qasas ayat 59. Nah, kemudian adalah fungsi-fungsi Nabi. Fungsi Nabi adalah salah satu fungsi Nabi adalah menjaga keseimbangan alam semesta. Jadi gini, Allah menciptakan manusia, malaikat, setan, dan nabi itu udah satu paket ya. Jadi mereka ada karena yang lain ada. Allah menciptakan nabi karena Allah juga menciptakan setan. Jadi kalau Allah tidak menciptakan setan, ya manusia juga tidak butuh nabi. Buat apa nabi? Ya kalau semua orang jadi orang baik semuanya. Nah seperti itu ya. Nah kemudian fungsi nabi adalah sebagai balancing atau penyeimbang. Jadi penyeimbang aktivitas setan yang destruktif ya. Jadi begini ya. Allah menciptakan makhluk itu berpasang-pasangan. Nah ini ada di surah Yasin ayat 36 dan surah Az-Zariyat ayat 49. Dan pasangan dari setan atau soulmate dari setan adalah nabi. Ya ini minimal dilihat dari aktivitasnya. Ya, kalau setan menjerumuskan manusia, nabi meluruskan. Setan mengajak ke neraka, nabi mengajak ke surga. Sekarang kalian bayangkan sendiri ya. Nabi sudah tidak ada. Nabi sudah berakhir. Tapi setan masih eksis, masih ada. Nah, konsekuensinya setan akan ambil alih semua tugas-tugas dan fungsi nabi. Akibatnya setan yang akan membimbing manusia, setan yang akan menjaga manusia, setan yang akan menjaga akidah, dan setan juga yang akan mengkoreksi penyimpangan akidah. Dan kalau sudah seperti ini, ya sudah, game over, tamat untuk semua umat manusia. Ayat-ayat tentang tugas-tugas dan fungsi nabi secara legal formal masih berlaku sampai sekarang. Ini terbukti masih dibaca sampai sekarang. Jadi turunnya nabi untuk menangani urusan Allah dengan manusia secara legal formal sah di mata Allah. Tapi anehnya, ajaibnya, selama 1500 tahun di Al-Quran tuh
Hanya ada ayat-ayat tentang tugas-tugas dan fungsi Nabi. Sedangkan Nabinya sendiri tidak ada. Ya karena gini, karena menurut ulama, Nabi itu sudah mati. Allah sudah tidak bisa menurunkan Nabi lagi. Pintu kenabian sudah tertutup. Aneh sekali memang ya, aneh sekali. Nabi tidak ada, tapi ayat tentang tugas-tugas Nabi banyak. Inilah akibatnya kalau akidah ikut selera manusia, ikut selera ulama. Beda sekali kalau menurut Al-Quran ya. Menurut Al-Quran, Allah bisa menurunkan Nabi di mana saja dan kapan saja ya. Jadi gini, jadi turun-turunnya Nabi disesuaikan dengan urusan, kepentingan, dan pertimbangan subjektif Allah. Nah, urusan kamu suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, setuju atau tidak setuju, itu masalah kamu, cerita kamu. Allah sama sekali tidak peduli. Karena ketika Allah mengutus Nabi, Allah tidak butuh izin manusia. Nah, tentang surah Al-Ahzab 40 tentang kata nabiin atau nabi terakhir ya, nanti akan saya jelaskan di konten saya berikutnya. Nanti akan saya buktikan bahwa nabi terakhir itu ngawur benar. Salah di kata nabi itu ditafsirkan dengan ceroboh sekali. Tapi nanti itu di konten saya berikutnya. Sebagai penutup, saya ingatkan ya, saya membuat konten ini bukan untuk menghasut atau memprovokasi, tapi untuk sebagai bahan kajian dan bahan diskusi ya, agar kita lebih mencintai Al-Quran. Karena itu saya sarankan lebih baik konten ini dibawa ke majelis taklim, forum diskusi agama atau acara debat agama. Dan seperti inilah cara orang-orang pintar kalau beragama ya. Orang-orang pintar mereka punya sikap kritis, senang berdiskusi, senang berdebat, senang berdialog, dan yang pasti betul sekali dengan doktrinisasi. Dan untuk ulama-ulama status quo ya, yang sok pintar, yang merasa paling benar ya, yang punya hobi mengkafir-kafirkan orang lain ya, yang ajarannya harus sesuai dengan ajaran nenek moyang dan ogah, dan tidak mau terima pendapat baru ya, saya sarankan lebih baik kalian nggak usah lihat konten saya ini. Bukan apa-apa, kasihan nanti otak kamu bisa kebakaran. Subhanallah, wallahu a'lam bishawab.